rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Jami' An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ada yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa sebagaimana biasanya di masjid kita ini setiap hari Sabtu malam Minggu akan dilaksanakan taklim, dan insya Allah pada malam Minggu besok yang akan memberikan pelajaran guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Pame LC. Sekali lagi kepada para jamaah sekalian, sebagaimana biasanya di masjid kita ini setiap hari Sabtu malam Minggu ba'da maghrib akan dilaksanakan taklim, dan insya Allah pada malam Minggu besok yang akan memberikan pelajaran guru kita itu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Pame LC. Untuk itu, atas nama pengurus masjid mengharapkan kehadiran para jamaah sekalian untuk kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita mengikuti taklim. Atas perhatian dan kehadirannya sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, kami menyampaikan atau laporan keuangan Masjid Jami' An-Nur tanggal 9 bulan 12 tahun 2022. Pemasukan saldo tanggal 2 bulan 12 tahun 2022 Rp16.612.000. Formal Jumat tanggal 2 bulan 12 tahun 2022 Rp1.900.000. Total Rp18.512.000. Rp18.512.000. Kemudian pengeluaran kegiatan Jumat Rp925.000. Taklim malam Minggu Rp500.000. Bayar listrik Rp1.588.000. Total Rp3.313.000. Kemudian total saldo tanggal 9 bulan 12 tahun 2022 Rp15.499.000. Kas masjid saat ini yaitu Rp15.499.000. Jakarta tanggal 9 bulan 12 tahun 2022 Bendahara Bapak Tatang Suryana. Itulah para sekalian keberadaan daripada Kas Masjid Jami' An-Nur. Selanjutnya para jamaah sekalian, mari bersama-sama kita bacakan surah Fatihah. Kita harapan semoga para jamaah sekalian yang telah melakukan sedekah jariyahnya, semoga Allah panjangkan umurnya, diberi kesehatan dan diberikan kelancaran daripada segala usahanya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini kami menerima sedekah jariyah dari ibu-ibu jamaah Masjid Jami' An-Nur setiap tiap Sabtu sebesar Rp500.000. Rp500.000. Untuk itu para jamaah sekalian, mari bersama-sama kita bacakan surah Fatihah. Semoga ibu-ibu jamaah Masjid Jami' An-Nur panjang umur, sehat dan diberikan lancaran daripada rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pekan. Di hari Jumat yang mana turun berbagai macam limpahan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu khatib ingin berpesan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang terbaik, tidak ada bekal yang bermanfaat di saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir selain dari bekal iman dan takwa. Harta, kedudukan, jabatan dan anak semuanya akan sia-sia di hadapan Allah. Semuanya akan percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang datang dengan hati membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan takwa adalah pesan yang rutin kita dengar setiap pekan, yang rutin dibacakan oleh khatib Jumat, dan ia menjadi rukun yang harus kemudian disampaikan oleh khatib Jumat. Ini adalah pesan abadi, pesan yang tidak lekang dengan zaman. Dia terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan wasiat kepada umat-umat terdahulu, bukan hanya kepada umat terdahulu, tetapi wasiat ini juga berlaku bagi kalian, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terhadap umat terdahulu dan bagi kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat itu? Apa pesan penting itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata pesan penting itu difirmankan oleh Allah, anittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatal iman, takwa adalah derajat yang kita kejar, adalah sebuah cita-cita yang harus kita gapai, yang harus kita raih. Tapi ikhwatal iman, ternyata derajat takwa ini tidak bisa kemudian kita raih secara cuma-cuma. Tidak bisa kemudian kita raih dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, lalu tidak melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memberikan perintahnya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, berikanlah atau pasanglah pencegah antara kalian dengan surga, pembatas antara kalian dengan surga, pembatas antara kalian dengan neraka, pelindung antara kalian dengan neraka, ikhwatal iman. Dan menuju kepada takwa harus diusahakan. Oleh karena itu, takwa bukanlah sekedar teori, takwa bukanlah sekedar kata-kata, takwa bukanlah sekedar wacana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari jalan, carilah sarana agar kita sampai kepada derajat takwa. Carilah wasilah agar kita sampai kepada derajat takwa. Dan apa wasilah tersebut? Para ahli tafsir kemudian menjelaskan kepada kita semuanya. Apa wasilah agar kita sampai kepada derajat takwa itu? Dan semua kita tentu menginginkan derajat takwa, ikhwatal iman. Karena orang yang mati dalam keadaan Islam, tidak bisa dia mati dalam keadaan Islam kecuali dia berusaha agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim, kecuali kalian mati dalam kondisi pasrah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ahli tafsir kemudian menjelaskan kepada kita wasilah agar kita sampai pada derajat takwa. Wasilah yang pertama dijelaskan oleh para ahli tafsir, para ulama kita. Yang pertama adalah kalau kita ingin sampai pada derajat takwa, derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pintu yang pertama, wasilah yang pertama, tangga yang pertama yang harus kita tapaki adalah harus melalui jalan atau pintu ilmu. Kita harus belajar agama, kita harus menuntut ilmu, sebab agama ini diatur oleh Allah. Agama ini didasarkan atas dasar ilmu, bukan kemudian seenaknya kita, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan seperti orang-orang Yahudi yang kemudian mereka kemudian seenaknya saja merubah isi dari kitab-kitab mereka. Kita bukanlah seperti orang-orang Yahudi. Kita belajar, kita beragama, kita berislam, kita beriman berdasarkan dengan ilmu ikhwatal iman. Iman dan akidah yang tertanam di dalam hati kita harus didasarkan dengan ilmu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang selalu kita baca, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bacaan tersebut juga didasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tersebut berbunyi Iqra, bacalah, karena baca adalah pintu untuk menuju ilmu. Dan ini juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, perintahnya bukan hanya sekedar dibaca. Kalau hanya dibaca tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan bersifat sia-sia ikhwatal iman. Maka itu perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ketahuilah, carilah ilmu tentang la ilaha illallah. Kalau iman kita, kalau tauhid kita, akidah kita didasari akan ilmu, maka insya Allah akidah kita tidak akan pernah digadaikan, tidak akan pernah diperjualbelikan hanya karena harta, hanya karena materi. Karena tauhid nilainya lebih mahal daripada harta. Iman nilainya jauh lebih mahal daripada jabatan dan kekuasaan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna," seandainya orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka ingin menebus kesalahan mereka, menebus kekufuran mereka dengan emas yang setinggi gunung, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah diterima tebusan mereka tersebut. Sebab yang namanya iman jauh lebih mahal yang daripada harta di dunia ini ikhwatal iman. Kalau kita ingin punya iman yang kokoh, tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain jalannya adalah kita harus memiliki ilmu. Kita harus punya ilmu. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan juga harus didasari dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semata-mata semangat, bukan hanya kemudian sekedar melakukan amal dan ibadah, tapi amal dan ibadah semuanya diatur di dalam agama Islam. Kita lihat ternyata ada seorang sahabat, ada 3 orang sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertiga bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, tolong jelaskan kepada kami bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Aisyah menjelaskan kepada mereka bahwa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa, begitu mulia dan sebagainya. Ketika dijelaskan oleh Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqalluha, mereka merasa sedikit ibadah yang mereka lakukan, merasa bahwa begitu kurang ibadah yang mereka lakukan. Akhirnya apa? Mereka bertiga kemudian memiliki tekad. Yang satu di antara mereka berkata, "Saya sejak saat ini tidak akan pernah tidur malam
dan akan selalu sholat tahajud. Malam saya tidak akan pernah saya isi dengan tidur. Saya mau beribadah satu malam suntuk. Lalu yang kedua berkata, saya akan berpuasa dan tidak mau berbuka. Saya akan terus setiap hari berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Jadi tidak ada satu hari pun yang kemudian terlewatkan kecuali diisi dengan puasa. Orang yang ketiga berkata, saya mau beribadah seumur hidup dan tidak mau menikah. Lalu kemudian ternyata tekad mereka ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggillah ketiga orang ini dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar kalian yang telah memiliki tekad dan keinginan untuk melakukan ini dan itu? Dan mereka bertiga menjawab, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lihat, ketiga orang ini begitu semangat untuk melakukan ibadah. Mereka begitu antusias untuk melakukan ibadah, tetapi ternyata ibadah yang mereka lakukan tidak didasari dengan ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, ana atqakum billah, bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun aku adalah orang yang paling bertakwa, aku juga di malam hari juga tidur. Walaupun aku juga banyak beribadah, tapi aku sempatkan untuk tidur. Aku juga adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku berpuasa dan aku berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Terus semacam itu. Dan yang ketiga, aku juga paling beribadah kepada Allah. Ibadahnya paling banyak kepada Allah, tetapi juga aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ajaranku, kata Rasulullah, maka dia bukanlah golongan dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwatal iman, jangan sampai kemudian amal yang kita kerjakan tidak didasari dengan ilmu. Bertanya kepada para ulama, belajar kepada kiai-kiai kita, kepada para ulama kita, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat dan rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu yang pertama, pintu ilmu. Maka itu tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika ditanya sampai kapan kita berhenti untuk mencari ilmu, kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar, kita mencari ilmu sejak kita mengenal tinta. Artinya sejak kita mengenal baca tulis sampai nanti kita sampai ke maqbarah, ke dalam liang kubur, ikhwatal iman. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan ingat, orang semakin memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat dia. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Yang kedua, pintu agar kita sampai kepada derajat takwa, kata para ahli tafsir, kata para ulama kita, adalah amal saleh. Ilmu saja tidak cukup. Kalau sekedar ilmu tetapi tidak diamalkan, maka ilmu tersebut nanti di yaumil akhir akan menjadi penuntut bagi dia, bukan menjadi pembela, tetapi akan menuntut dia di yaumil akhir. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kullun nasi halka, semua manusia akan binasa, illal alimun, kecuali mereka yang punya ilmu. Wa kullul alimina halka, tapi ingat, orang yang punya ilmu, wal iyadzu billah, juga akan celaka. Illal amilun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang beramal, wa kullul amilina halka, orang yang melakukan amal juga akan celaka. Illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kalau kita ingin sampai kepada derajat takwa, harus melakukan amal saleh. Kejar ibadah kepada Allah. Ketika azan berkumandang, bersegera untuk datang ke masjid, untuk kemudian kita salat berjamaah, bukan lagi kemudian kita bersantai-santai di rumah, kita bermain-main. Tidak, orang yang ingin mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ada pintu ibadah, dia akan mengejarnya, ikhwatal iman. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka diinstruksikan oleh Allah, diinstruksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amal, mereka langsung mengerjakannya
tanpa kemudian bertanya-tanya lagi ikhwatal iman. Ketika datang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berangkat untuk melakukan amal. Mereka langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada sahabat sampai mereka dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang kedua yaitu pintu amal. Dan yang ketiga ikhwatal iman, kalau kita ingin sampai kepada derajat takwa setelah ilmu, setelah amal, maka ini perlu kemudian dipelihara. Keduanya perlu dirawat. Bagaimana perawatannya? Merawatnya adalah dengan suhbah salihah. Kita punya persahabatan, perkawanan yang saleh. Ada sahabat-sahabat yang saleh yang bersama kita. Ada teman-teman yang beriman kepada kita, yang selalu mendukung kita untuk taat kepada Allah, yang selalu mensupport kita untuk melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita berteman dekat dengan mereka yang suka melakukan kemaksiatan, yang mereka melakukan kemungkaran, yang mereka melakukan kezaliman. Sebab al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang tergantung kepada agama dari temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Sebab as-sahib sahib, kata para ulama. As-sahib, sahabat itu sahib, akan menarik kita. Kalau ternyata sahabat kita itu adalah orang yang senang dengan masjid, mereka yang senang dengan Al-Quran, mereka yang senang dengan salawat, mereka yang senang dengan zikir, mereka yang senang dengan wirid, insya Allah kita pun yang menjadi temannya akan juga senang dengan wiridnya, akan senang dengan amal solehnya, senang dengan tilawahnya, senang dengan amal solehnya ikhwatal iman. Tapi kalau kemudian sahabat yang menjadi teman dekat kita itu adalah mereka yang suka dengan kemungkaran, mereka suka berjudi, mereka suka melakukan kemaksiatan dan kezaliman, maka cenderung kemudian akan menirunya, cenderung akan mengikutinya. Dan hati-hati, nanti di yaumil qiyamah teman bisa menjadi memberikan syafaat kepada kita, bisa membela kita, tetapi di sisi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla ba'dhuhum li ba'dhin adu. Nanti pada hari kiamat teman dekat akan saling bermusuhan antar satu dengan yang lainnya, akan menjadi penuntut bagi yang satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, ada pengecualian. Yang terkecuali dialah mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kemudian kita punya teman yang bertakwa kepada Allah, maka akan saling tolong menolong. Di dunia saling tolong menolong, dan di akhirat kita pun akan diselamatkan dari siksa api neraka. Maka itu ikhwatal iman, tiga wasilah ini, tiga tangga ini, ilmu, amal saleh, dan sahabat yang saleh, itulah yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai kepada derajat takwa. Kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, sebab tidak ada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain orang yang di dalam hatinya ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal hakimul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit tawl. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وآله الطاهرين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن